kita sebagai masyarakat Indonesia yang senantiasa hidup dalam lingkungan politik. Nah, tentu kita akan melakukan suatu proses pemilihan pemimpin, entah itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan DPR, itu akan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena memang kita hidup di negara demokrasi yang senantiasa mengilhami untuk pemilihan pemimpin itu dari rakyat. Kalau orang-orang mengenal demokrasi itu sederhananya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu hanya pada poros teoritis. Kalau dalam poros implementasi itu ataupun prakteknya itu masih dipertanyakan, apakah memang demokrasi mudah dijalankan 100% atau masih proses dalam pembenahan. Nah, tapi kita tidak akan bicara panjang lebar terkait dengan demokrasi, tapi saya akan memberikan suatu pandangan terkait dengan fenomena yang dilakukan oleh para elit politik sekarang dalam hal berkampanye. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, dan Indonesia baru saja, masyarakat Indonesia baru saja melakukan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Dan alhamdulillah dalam proses pemilihan presiden dan pemilihan legislatif bisa dikatakan berjalan dengan sesuai dengan keinginan pemerintah, bukan ataupun elit politik, bukan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya atau masyarakat Indonesia. Karena baru pemilu tahun ini atau periode ini gonjang-ganjing politik itu sangat besar. Mungkin bagi elit politik itu drama, tapi bagi masyarakat yang hidup dalam negara demokrasi itu derita. Memang itulah hidup dalam genggaman kekuasaan yang haus akan haus akan kekuasaan itu sendiri. Berbagai metode, berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaan itu mengorbankan masyarakat. Salah satu metode yang kurang bagus ataupun tidak elok dipandang, tidak elok dilihat, itu metode dalam berkampanye.
memang para elit politik atau yang memiliki suatu kepentingan dalam politik, mereka tidak sebodoh masyarakat yang taunya hanya memilih uh, apa yang mereka kenal. Elit politik memainkan data berupa katakanlah survei. Sederhananya, dalam data mereka, katakanlah dalam porosnya data pemilih, dalam data pemilih katakanlah melihat dalam kalangan remaja, mereka memandang kalangan remaja di masyarakat Indonesia itu sekitar 90% lebih mendekati dalam ranah digital. Kalaupun sudah mendekati dalam ranah digital, itu tidak hanya dalam kalangan remaja, bahkan dalam kalangan yang tua-tua itu sudah terpengaruh dengan dunia digital. Mereka memiliki mindset kalau sudah masuk dalam dunia digital, maka metode yang dilakukan atau pendekatan kampanye yang dilakukan adalah dengan digital pula. Memang ia metode untuk kampanye dalam digital itu hal yang lumrah, tapi caranya inilah yang tidak tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang pergolakan sosial, permasalahan ekonomi, pengangguran, apalagi dalam dunia pendidikan, itu komersialisasi pendidikan itu sangat merajalela. Hal-hal yang demikian itu yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia dalam nilai kampanye atau dalam isi kampanyenya. Tapi cuman yang dilakukan oleh elit politik ataupun para calon di berbagai pemilihan, entah itu pemilihan legislatif, pemilihan pilkada, pemilihan presiden, itu mereka memanfaatkan kebiasaan daripada masyarakat ini. Katakanlah sekarang elit politik dengan metode yang paling keren dalam tanda kutip, mereka memanfaatkan popularitas daripada artis. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan saya menganggap remeh terhadap artis ataupun kalangan yang populer untuk memberikan suatu solusi bagaimana melahirkan suatu ide yang cemerlang terhadap kondisi sosial. Tapi mereka itu memang dalam kehidupan sehariannya itu kan hiburan, tapi dimanfaatkan oleh para elit politik ini dengan popularitasnya. Bagaimana para elit politik ini
menarik suara dengan popularitas daripada itu sudah dilakukan oleh salah satu pemimpin di negara Asia Tenggara, negara Filipina. Sekarang pemimpinnya baru saja menang lewat metode kampanye dengan banyak mengambil suara rakyat, mengandalkan popularitas daripada artis ataupun metodenya hiburan, joget-joget, kampanye yang tidak berfaedah, katakanlah memberikan suatu pertanyaan yang tidak tidak elok didengar gitu loh. Tapi itu mereka menang. Memang iya, dalam strategi politik memang strategi politik itu untuk menang itu terserah para calon. Tapi cuman cobalah adanya suatu kesadaran daripada elit politik ini. Bukan itu yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Mereka menginginkan suatu pandangan yang realistis sesuai dengan keadaan masyarakat. Coba manfaatkan data-data daripada berbagai lembaga. Karena di negara pun atau di kementerian, mereka memiliki data-data sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tapi cuman itu nggak di nggak dibicarakan dalam kampanye. Dan fenomena yang paling mengeringkan, bahkan orang yang tidak berpengalaman politik sekarang, bukan saya membatasi kebebasan orang dalam bercalon sebagai pemimpin, tapi cuman ini akan memberikan suatu edukasi, suatu pandangan. Cobalah jangan melihat daripada popularitasnya ataupun elektabilitasnya, tapi lihat daripada etikabilitas. Apa itu etikabilitas? Etikabilitas itu adalah bagaimana seseorang memiliki suatu wawasan moral yang menghargai, sederhananya menghargai dengan sesuai kebutuhan masyarakat. Katakanlah dalam hal aspirasi lah. Seenggak-enggaknya pemimpin yang bisa mendengarkan aspirasi masyarakatnya, bukan pemimpin yang diam diri dan memberikan suatu resolusi, suatu rancangan untuk keberlanjutan masyarakat yang damai, sejahtera. Begitu, bukan metode untuk popularitas ataupun elektabilitas. Terus yang kedua itu intelektualitas. Intelektualitas itu berbicara pada suatu nilai, wawasan, keilmuan dia. Itu perlu diuji. Apakah dia ini
memiliki suatu wawasan dalam sosial, wawasan dalam politik, wawasan dalam ekonomi, dan bagaimana membaca uh, kondisi masyarakat. Bukan pemimpin kalau masyarakat tidak kuar-kuar, itu baru didengarkan. Jangan sampai pemimpin yang hanya mencari nama semata. Kalau mengedepankan popularitas, elektabilitas, kapan kita memiliki pemimpin yang benar-benar berjiwa pemimpin? Ya kalau coba jangan hanya memikirkan diri sendiri ataupun keluarga sendiri. Kalau sudah pemimpin, dia itu harus memikirkan secara luas. Bukan tidak bagus ataupun tidak dipakai dalam kampanyenya itu, tapi cuman caranya itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam artian hiburan itu hanya hal yang sementara, tetapi wawasan suatu etika dalam politik itu akan menentukan arah keberlangsungan masyarakat. Dalam artian masyarakat itu hanya tahu pada porosnya suatu keberlanjutan kehidupan, tapi tidak tahu secara sistematisnya apa, sistemnya apa. Itu harus ada kesadaran daripada elit politik ini. Dalam artian pesannya itu, coba untuk pemilihan kedepannya dalam berkampanye itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, bukan kebutuhan yang katakan itu kebutuhan manipulatif, hanya menarik simpati suara aja. Bukan saya membawahi masyarakat umum, tapi cuman itu bisa diklasifikasikan dalam politik. Nah, katakanlah sederhananya dalam kategori pemilih, katakanlah pemilih yang tradisional dan pemilih yang rasional. Secara data pun pemilih itu masih masih banyak yang tradisional. Jangan manfaatkan kelengahan masyarakat gitu loh, tapi berikanlah poin-poin yang penting untuk keberlanjutan masyarakat. Mungkin itu pesan daripada saya sendiri sebagai masyarakat biasa. Mungkin ada pembahasannya.